Makanya pilih hidup yang kekal, maut atau hidup yang kekal. Pilih. Mau ke gereja udah 10 tahun, 100 tahun. Mau baru ke gereja, kalau kita tidak pilih, ya udah. Harus kita pahami ini. Segala sarana bagaimana kita menghampiri Allah, semua ada dalam Alkitab. Mau menikmati maut, silakan. Mau menikmati kehidupan kekal dan kebenaran, please. Dua-dua tersedia. Tapi kita yang dikatakan milik Kristus sudah mengalahkan maut. Ambil sikap, amin. Ambil sikap. Tidak kompromi. Ini penting sekali. Ya, berarti ada pemerintahan kegelapan dan pemerintahan Allah. Makanya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita yang ditebus mendatangkan pekerjaan kerajaan di muka bumi ini. Supaya menandingi sang maut yang ingin menghampiri manusia. Dan ingin bawa pada kematian. Itu saksi gereja Tuhan. Bukan menghasilkan maut gereja Tuhan. Menghasilkan kehidupan Allah. Tapi sering kali kita lihat kan kehidupan apa yang kita hasilkan. Inilah tipu muslihat iblis. Supaya kebenaran tidak tuntas dan tertanam. Hingga manusia ada di wilayah abu-abu. Kita harus menyadari ya. Kalau anugerah yang kita terima keselamatan dalam Kristus kebenaran. Biarlah kehidupan Allah memerintah dalam hidup kita. Jangan biarkan lagi dosa mengambil alih hidupmu. Buang, kerat, habisi manusia lamamu. Amin. Dan hiduplah dalam kehidupan baru. Itu berproses semua Bapak Ibu terkasih. Gak ada yang instan. Bumi ini semua berproses. Apapun yang Allah ciptakan. Hari pertama, kedua, ketiga. Itu berproses. Bahkan manusia dikatakan. Manusia setelah memakan buah pohon. Mereka mati-mati gak langsung kan. Proses kematian. Mati rohani itu yang terjadi. Jadi ingatin. Hidup kita hari ini diperintah oleh maut. Atau diperintah oleh Allah. Gak ada yang lain. Gak ada yang banyak abu-abu. Ya. Satu orang manusia, satu orang yang membawa dosa, mereka juga satu orang membawa kehidupan. Adil enggak Bapak di surga? Adil kan? Adil sekali. Tapi seringkali orang salah. Kan satu orang buat dosa, semua berdosa. Nanti kalau Yesus yang selesaikan, berarti kita tidak lagi berdosa. Kalau percaya, tidak cukup. Karena wilayah tubuh kita sudah ditubuhi oleh onak dan duri. Makanya perlu dicabuti, paham? Perlu dibuang. Dia tumbuh karena manusia waktu berdosa menjadi makhluk hidup yang hanya melayani dagingnya. Nah hari ini waktu kita ditebus, kita dinyatakan engkau milik Allah. Hari ini terimalah kehidupan kekal. Hidup ilahi tidak instan Bapak Ibu terkasih. Perlu dibersihkan, perlu ditangani. Makanya ada sangkal diri pikul salib. Artinya kita sedang menangani akar-akar dosa, perbuatan dosa dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam tubuhmu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tubuhku ini melayani dosa meskipun aku tahu kebenaran. Kenapa? Karena kita di bawah kekuasaannya. Disinilah pentingnya kita bertindak dan keluar dari situasi ini. Ya, jangan mau lagi sehebat-hebat engkau, sesuksesnya engkau, terkenal dan sehebat apapun engkau dan kaya rayanya, selama engkau ada di bawah kuasa maut, semuanya yang dihasilkan dalam maut. Tapi saat engkau menderita, tapi kau demi kebenaran, itu sementara Bapak Ibu terkasih. Kau akan menikmati kebenaran sejati bersama Dia. Tapi orang sudah terlanjur dinikmatkan dagingnya oleh perkara dunia. Itulah tawaran dari Adam pertama, dosa yang pertama masuk. Iblis yang bekerja dalam daging manusia. Hingga cenderung manusia menilai yang nampak, bukan yang tidak nampak. Ini harus kita sadari keadaan ini. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin diselamatkan, kalau kita ingin diubahkan karakter, kalau kita mau mengalami transformasi, kalau kita mau menjadi manusia baru, perlu kita ambil sikap dan bertindak. Ya, gereja suara kebenaran selalu mengeluh-elukan ini. Karena tidak ingin pun satu kita orang binasa. Hati Bapa ditangkap oleh ketua sinode kita. Bahwa dia tidak ingin satu orang pun binasa. Dia menginginkan setiap kita
menjadi pelaku kebenaran. Bukan sekedar beragama Kristen. Bukan sekedar jadi pendeta, bukan sekedar melayani Tuhan, bukan sekedar berkorban, bukan sekedar hal-hal yang bersifat fana. Tetapi kita harus mengambil bagian yang berkodrat ilahi. Apapun kondisi kita akan dibawa kita pada kehidupan yang kekal. Itulah hati Bapa. Itulah rancangan Bapa. Kan saya pernah berbicara, adakah orang tua, suami istri setelah anak lagi mengandung, dia berharap anaknya tidak lahir? Ada nggak? Nggak ada kan? Anaknya nanti sakit-sakitan, gagal, ada nggak? Nggak ada kan? Atau mati muda, ada nggak? Nggak ada. Lebih-lebih Bapa di surga. Makanya kenapa manusia ditebus waktu berdosa? Karena Bapa tidak rela kita binasa. Amin. Sadari kondisi ini dalam diri kita. Bahwa kita berpihak pada kehidupannya, bukan kepada maut.